Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia. Dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada tetangga kita bangsa rasis dan penipu. Ya siapa lagi kalau bukan orang-orang berkebutuhan khusus di negeri Malaides, Bani Sarapan, Wal Angan-angan ya. Ya, Eee, berakhir sudah pertandingan antara Indonesia melawan Mozambik di lanjutan FIFA Matchday, kali ini ya, dan hasilnya Indonesia kembali, menang 1-0 dan memperoleh, tambahan poin, di ranking FIFA sekitar, 5 lebih lah, 5 poin gitu. Tetapi karena, jarak kita terlalu jauh dengan Sudan kalau nggak salah yang di atas kita itu, ranking kita itu tidak, beranjak dari 118 gitu, tetapi semakin kokoh di posisi tersebut gitu ya. Dan apa yang kita saksikan di dalam pertandingan tadi itu berbeda dengan perkiraan sebelumnya terhadap Mozambik sendiri ya. Artinya bukan permainan kita yang tidak buruk gitu, tetapi Mozambik yang turun melawan Indonesia tadi malam kita lihat itu tidak terlihat tanda-tanda mereka itu adalah tim yang dengan mudah digilas oleh Oman dengan skor 1-4. Entah apa yang terjadi karena kita juga tidak tahu bagaimana permainan Mozambik ketika melawan Oman, sebab mereka bermain dalam pertandingan yang tertutup gitu. Artinya tidak disorot media dan juga tidak disiarkan oleh televisi yang mana mereka kalah 1-4. Tetapi apa yang kita saksikan ketika Mozambik melawan Indonesia tadi malam, mereka benar-benar memberi perlawanan ya, terutama di babak kedua, bagaimana mereka mengurung pertahanan Indonesia meskipun tidak banyak juga uh, peluang-peluang berbahaya yang mereka ciptakan ya, tetapi ada beberapa kali yang bisa lolos dan membuat kita cukup berdebar-debar tadi malam. Tetapi terlepas daripada itu, kita menyaksikan pertandingan tadi di babak pertama itu Indonesia luar biasa sekali dalam mengurung pertahanan Mozambik. Mozambik tidak bisa berkembang dengan permainan Indonesia. Kemudian juga peluang begitu banyak, tetapi tidak beruntung Indonesia ya, tidak seperti ketika melawan Oman yang begitu efektif. Indonesia ini mencetak gol peluang demi peluang. Seperti ini contohnya ketika pertandingan baru berlangsung beberapa menit itu sundulan Elkan Bagot sudah menghantam tiang ya, tiang kanan kalau dari arah kita, dan arah kirinya tiang dari kiper itu, sehingga urung menjadi gol. Sampai kemudian Ule Romeni kembali menunjukkan kelasnya sebagai striker utama Indonesia dan bagaimana bergantungnya tim ini kepada dia, kembali mendapatkan umpan. Sebenarnya itu dari serangan balik ya, serangan balik berawal dari gagalnya serangan dari Mozambik yang membuat Martin Pas itu terpaksa keluar dari sarangnya dan menyapu bola dengan tendangan, dan bola tersebut kemudian jatuh ke kaki Ragnar Oratmangun yang semakin membaik permainannya dari pertandingan ke pertandingan setelah dulu sempat menurun, dan ketika dia dilanda cedera, kini kita melihat Ragnar ini kembali ke permainan, bentuk permainan terbaiknya, dan begitu kuat dia memegang bola. Kita perhatikan tadi malam, nah bola yang tiba di kaki Ragnar ini langsung dia jadikan terupas kepada Uli Romni ya, dan walaupun lepas sendirian berhadapan dengan kiper dan juga bek lawan, dia tidak terburu-buru langsung menghajar bola atau menendang bola, tetapi dia bawa dulu, mengecoh kiper dan menendang bola ke gawang kosong, dan 1-0 untuk Indonesia ya. Setelah itu kita melihat Indonesia masih terus mendikte permainan, tetapi tidak berhasil mencetak gol ya, gol tambahan sampai berakhirnya babak pertama. Nah, di babak kedua itu Mozambik menurunkan banyak pemain-pemain baru. Mereka itu begitu serius. Pelatih Mozambik di luar lapangan begitu antusias ya, dan begitu ribut untuk mengarahkan pemainnya itu bagaimana harus menghadapi Indonesia ini. Dan Mozambik yang tadinya begitu tertekan di babak pertama bisa keluar dari tekanan dan balik Indonesia tertekan. Dan ini bagus juga sebenarnya untuk menguji bagaimana soliditas lini pertahanan Indonesia dan bagaimana untuk bisa mempertahankan keunggulan. Dan hasilnya memang Mozambik meskipun bisa mendikte permainan seperti itu, tetapi tidak benar-benar bisa mengancam gawang Indonesia. Bahkan Indonesia melalui serangan balik
beberapa kali itu mengancam gawang Mozambik, meskipun kemudian di penyelesaian akhirnya yang belum sempurna ya, Calvin Verdong pernah seperti itu. Nah, kemudian ketika serangan dari Mozambik semakin intens seperti itu, John Herdman juga melakukan perubahan atau pergantian pemain ya, dimasukkan itu pemain Raihan Hanan ya, pemain baru itu, dan kemudian juga bahkan Rizky Ridho ditarik keluar ya, dan kemudian memasukkan Sandy Walsh sebagai gantinya di lini pertahanan, jadi tidak di posisi alaminya sebagai fullback kanan tadinya Sandy Walsh ini, tapi ini ini kan menjadi center back kanan, malah center back kanan Sandy Walsh itu. Tetapi pertandingan ada perubahan ya, Raihan Hanan dengan kecepatannya itu sempat lolos dari jebakan pemain-pemain Mozambik dan memberikan umpan yang luar biasa kepada Nathan Chow juga yang baru dimasukkan di babak kedua tersebut, dan Nathan dengan tendangan first time menendang sekuatnya ke dalam ke gawang Mozambik, lagi-lagi menghantam Mistar gitu ya. Jadi ada dua peluang matang seperti itu, satu dari Elkan Baggett, satu lagi dari Nathan Chow yang seandainya itu gol, itu akan mengubah jalan pertandingan sepenuhnya ya. Tapi sayangnya tidak menjadi gol. Nah, menjadi catatan pula, ini menjadi kembalinya ya, menjadi momen kembalinya Marcelino Ferdinand, pemilik asli nomor 7 dari timnas Indonesia ini, ketika dia bermain dan cukup baik Marcelino seperti ini ya, Marcelino yang bikin geram dengan tendangan-tendangan ke langit sebelumnya itu tidak terlihat. Kelihatan Marcelino juga semakin matang dalam permainan, dia begitu terlibat di dalam pertandingan. Tidak ada kesalahan-kesalahan elementer dari Marcelino di pertandingan ini, sampai kemudian dia juga ditarik keluar oleh John Herdman di babak kedua. Dia bermain cukup bagus sepanjang pertandingan, begitu juga kemudian Rahdar Ratmangun itu ditarik untuk memberi kesempatan. Tetapi apa yang kita saksikan di pertandingan tadi ya, John Herdman tidak benar-benar mengganti pemain secara keseluruhan gitu ya. Sepertinya dia sudah membuat pakem. Dan pertandingan ini juga disaksikan oleh pelatih Vietnam ya, yang calon lawan kita nanti di Piala AFF ya, tapi bukan yang FIFA Series-nya ya, tapi ini Piala AFF, Piala Kaleng Kongguannya yang akan bertemu dengan Vietnam, dan itu pun bukan pemain-pemain ini yang akan diturunkan, itu nanti pemain-pemain di Super League dan juga mungkin pemain yang bermain di Asia Tenggara itu yang akan dipanggil oleh John Herdman untuk menghadapi turnamen Piala Kaleng Ciki ini ya. Tetapi itu pun disaksikan juga Vietnam begitu serius kelihatannya di dalam menghadapi turnamen Kaleng Ciki ini, karena itulah memang turnamen yang paling mungkin mereka itu meraih prestasi untuk ke level Vietnam ya, untuk saat ini gitu. Nah, jadi itu yang kita saksikan di pertandingan tadi. Jadi dengan hasil ini artinya di 4 pertandingan pertama coach John Herdman ini, dia berhasil membawa 3 kemenangan untuk Indonesia ya, dan dari 4 tim yang dihadapi di dalam 4 game pertamanya dengan tim nasional Indonesia ini, itu tim dari 4 konfederasi gitu. Jadi John Herdman membawa Indonesia menang atas Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0 itu dari federasi CONCACAF. Kemudian kita kalah dengan Bulgaria melalui 1 gol penalti kontroversial ya, kontroversial dikatakan itu nggak jelas juga apakah penalti atau nggak, bisa diperdebatkan. Itu pun dengan ball possession 71% oleh Indonesia, jadi mendikte tim dari UEFA ini ya. Tetapi kita tidak beruntung, tidak berhasil mencetak gol di dalam pertandingan tersebut, dan di pertandingan berikutnya kita mengalahkan Oman 3-0 itu dari federasi AFC. Dan terakhir itu Mozambik dari CAF ya, Federasi Afrika gitu. Jadi dari 4 pertandingan ini Indonesia berhasil mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 1 melalui titik penalti. Dan ini bisa menjadi gambaran bagaimana progres tim nasional Indonesia ini di tangan coach John Herdman ya. Jadi dengan kejadian ini semakin banyak orang yang menyesalkan kenapa dulu si Patrick Kluivert itu datang di malam Natal, sehingga Erick Thohir memilihnya untuk menahkodai Indonesia dengan memecat Sintayong. Kenapa nggak langsung ke John Herdman? Nah,
pada saat itu. Dan kemudian muncul pula berbagai meme gitu, itu adalah pelatih-pelatih yang berhasil membawa Indonesia dengan hasil baik. Sintayong dan juga John Herdman ini bukanlah pelatih pilihan Erick Thohir. Pelatihan Erick Thohir adalah si El Bintang Laut yang datang di malam Natal yang mengacak-acak ke tim nasional Indonesia, yang kalau menurut Bung Binder itu membuat Indonesia tampil seperti tim amatir ya. Dan kali ini optimisme kembali ke para pecinta tim nasional sepertinya dengan tim yang dinahkodai oleh John Herdman ini. Dan perlu dicatat ketika kita memenangkan 4 pertandingan awal ini, kita tidak bisa memainkan jenderal lapangan tengah kita Tom Haye ya, dan juga di 2 pertandingan terakhir yang kita menangkan dengan clean sheet ini, kita juga tidak diperkuat oleh kapten kita ya, pemain terbaik kita, pemain termahal sepanjang sejarah Asia Tenggara, yaitu JIZ, yang sekarang bahkan nilai pasarnya itu sudah lebih tinggi daripada Cristiano Ronaldo saat ini ya, Cristiano Ronaldo saat ini gitu. Jadi itu yang kita perhatikan, tidak ada sayap lincah kita ya, Emiliano Jonathan, dan juga tidak diperkuat oleh Dean James. Artinya sebenarnya kita dalam pertandingan 2 pertandingan ini yang kita menangkan keseluruhannya itu kita tampil dengan skuad yang compang-camping, artinya bukan dari pilihan terbaik yang kita miliki, tetapi dengan itu pun kita sudah berhasil meraih 2 kemenangan. Nah, kemudian di sini tim-tim Asia Tenggara juga memenangkan pertandingan uji coba yang dilakukan ya. Singapura menang 4-0 atas Sri Lanka, kemudian juga Kamboja bisa menang 2-0 atas Hong Kong. Lalu Thailand kembali meraih hasil seri melawan Cina. Jadi di 2 pertandingan FIFA Matchday-nya mereka meraih hasil seri lawan Kuwait dan juga lawan Cina. Begitu dan Filipina kemudian yang bertanding melawan sesama tim Asia Tenggara melawan Myanmar itu berhasil menggilas Myanmar 5-1 ya, berhasil menggilas Myanmar 5-1. Dan itu kemudian kalau Malaides itu gak usah ditanya. Malaides kan sudah saya katakan, tim ini sekarang ini ya hanya bisa kita jadikan bahan tertawaan ya. Di saat tim-tim Asia Tenggara yang lain itu bertanding di FIFA Matchday kali ini, ya mereka itu sedang saat ini tinggal di habitat asli mereka ya, di dalam goa, ngapain lagi ya, bertapa gitu, menyaksikan tim-tim lain bertanding dan kemudian keluarin kata-kata nyinyir gitu. Dan mereka sendiri sedang sibuk sekarang dengan urusan FVM-nya yang dengan AFC yang terakhir dikatakan apapun yang dilakukan FC itu nggak ada beresnya, ternyata dilakukan FVM-nya mereka gitu ya. Itu kacau semua lah tim ini kalau tim Hama Kuning ini ya. Utamanya mana tim juniornya juga seperti biasa istiqomah pulang awal dari Medan gitu ya. Paling nggak pulang awal pun mereka bisa lah bawa beras gitu dari Indonesia, dan mungkin mereka pulangnya juga nggak naik pesawat, naik tongkang ya, supaya lebih banyak beras yang bisa dibawa ya, karena mereka itu sudah terancam kelaparan untuk saat ini karena beras semakin langka di Malaides. Ya itulah yang terjadi kepada mereka ya, udah ke Kadung di Medan gitu, dekat juga kan, bisa juga dipulang dengan tongkang, ya udah bawa beras banyak-banyak. Paling-paling itu tim U19 mereka yang mayoritas diperkuat oleh pemain-pemain JDT ini ya. Jadi itulah yang terjadi dengan negara yang selalu iri dan dengki masyarakatnya ya, dipenuhi dengan orang-orang berkebutuhan khusus yang 1 dari 3 warganya itu mengalami gangguan jiwa menurut penelitian dari Kementerian Kesehatan Malaides sendiri, yang kemudian dirilis oleh Prudensial. Itulah yang terjadi kepada mereka. Kita lihat saat ini ketika Indonesia meraih hasil positif apapun, mereka yang kepanasan, mereka yang mengarang bebas membuat cerita untuk mengecilkan pencapaian Indonesia. Ini yang terjadi kita saksikan ya. Dan berikutnya nanti di bulan Juli ya, di bulan Juli kita akan menghadapi turnamen Piala Kaleng Ciki ya AFF yang asli. Dan kemudian untuk di September ketemu lagi kita dengan tim nasional ini ketika menjalani FIFA Series. Sebelum Januari nanti puncaknya itu akan bertanding di Piala Asia ya. Jadi demikian ulasan kali ini atas tim nasional Indonesia, dan juga kita membahas Malaides. Oh iya, satu lagi yang ingin saya sampaikan akhirnya
si Nguyen yang tadinya begitu percaya diri di tim U19 ketika melawan Indonesia, mereka mengatakan kami udah nggak serius sebenarnya melawan Indonesia itu karena pikiran kami itu sudah ke semifinal, kata mereka ya. Dan kemudian mereka yang curang, mereka yang bermain tidak jujur ketika melawan Indonesia di media-media mereka itu malah menyalahkan tim Indonesia, akhirnya tidak lolos saudara-saudara dari Piala AFF U19 ini. Ya, karena mereka itu disingkirkan oleh Kamboja. Ya, Kamboja yang menyingkirkan mereka ya. Kenapa Kamboja bermain imbang 2-2 dengan Australia ya. Dan itu seperti saya sinyalir sebelumnya, saya duga mungkin Australia ini tidak juga bermain mengalah kepada Kamboja, tetapi dengan selisih gol mereka yang begitu besar 10, meskipun kalah mereka itu tetap lolos menjadi runner up terbaik, dan artinya itu cuma memilih lawan. Mereka ketemu dengan Thailand, kalau mereka itu unggul atau sering melawan Kamboja, mereka bertemu Indonesia ya. Dan akhirnya mereka menurunkan pemain-pemain yang belum pernah diturunkan sebelumnya untuk memberi peluang merasakan atmosfer dalam kompetisi yang sesungguhnya. Itulah yang terjadi ketika Australia menurunkan bukan tim utamanya melawan Kamboja. Sebenarnya mereka mengawali pertandingan cukup bagus juga ya. Di babak pertama itu mereka sudah unggul duluan 2-0, tetapi di babak kedua yang saya tidak menonton karena waktunya berbarengan dengan pertandingan Indonesia melawan Mozambik. Di babak kedua, Kamboja berhasil membalas 2 gol tersebut sehingga gol skor akhir menjadi 2-2 gitu. Untung Kamboja tidak menambah 1 gol lagi, sehingga kalau menambah 1 gol lagi mereka akan bertemu dengan Indonesia, dan mungkin ini Kamboja sengaja memilih bertemu Thailand daripada Indonesia, makanya tidak mencetak 1 gol lagi ke gawang Australia gitu. Karena kedua tim ini akhirnya bisa memilih lawan. Alhasil, Vietnam yang tadinya merupakan runner-up terbaik setelah tersingkirnya Malaides, setelah Malaides dikalahkan oleh Thailand, akhirnya tersingkir juga karena mereka kalah poin dibandingkan dengan Kamboja gitu ya, karena sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, pertandingan melawan peringkat terakhir, artinya pertandingan melawan Timor Leste untuk Vietnam itu tidak dihitung dalam poinnya, karena di grupnya Australia dan Kamboja ini Laos mengundurkan diri gitu, sehingga hanya 3 pertandingan yang dihitung, dan di sini Kamboja berhasil lolos dengan poin 4 hasil dari kemenangan 3-0 melawan Filipina dan hasil seri melawan Australia ya, dan mereka melaju ke babak semifinal dan sudah ditunggu oleh Indonesia untuk ke Australianya sendiri, ditunggu oleh Indonesia, dan Indonesia sendiri mendapatkan kekuatan tambahan dari si bungsu El Preman cilik, si Matthew Baker, yang seusai pertandingan melawan Mozambik langsung terbang ke Medan untuk bersiap menghadapi pertandingan semifinal, menghadapi negaranya sendiri ya, negara karena seperti Matthew Baker ini di usianya yang belum 18 tahun masih memiliki 2 paspor Indonesia dan paspor Australia, yang mana kita ketahui juga menjelang Piala Dunia U17 yang lalu Baker sempat dipanggil oleh tim nasional Australia, tetapi menolak. Dia tetap memilih untuk mewakili Indonesia ya, tetap mewakili Indonesia. Nah, ini sekarang tim U19 kita menambah kekuatan, ya, menambah tenaga baru dengan bergabungnya si El Preman cilik ini ya, yang anak asuh langsung dari Justin Hubner, meskipun di tim nasional sebenarnya Coach John Herdman itu menunjuk Kevin Dick sebagai mentor, tetapi ketika kita lihat bagaimana pertandingan melawan Oman sebelum masuk, dia dipeluk dulu oleh Justin Hubner dan diajarkan bagaimana untuk menjadi preman, dan inilah nanti akan ada tambahan kekuatan. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Matthew Baker di pertandingan melawan Australia nanti, Indonesia akan
benar-benar mendapat tambahan kekuatan dan bisa tampil menjadi lebih baik melawan Australia nanti ya. Dan mengingat Baker ini, kita teringat kembali kepada Malaides ya, negara maling penipu yang tidak punya malu ini, dan mereka itu memang nggak kapok-kapok untuk menghayal ya. Dan mereka sempat mengakui ada pemain Inggris itu katanya punya darah Malaides, tetapi di dalam wawancara dikatakan sama sekali nggak ada darah Malaidesnya gitu ya. Maaf katanya, sama seperti cerita ketika mereka membayar hoax 15 ringgit gitu ya, yang membuat mereka kita juluki dengan IQ 15 ringgit ya. Jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.